Dia teramat baik buat kita semua. Di kesempatan sore hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan. Dan saya percaya opa, oma, kakung, uti semua sudah siap. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di musim kemarau yang panjang ternyata mendatangkan berkat tersendiri buat kita yang ada di Blitar. Kenapa? Karena ternyata karena musim kemarau yang panjang membuat kita itu kelimpahan buah-buahan. Percaya enggak Bapak Ibu? Percaya enggak? Tahun ini tahun yang penuh melimpah dengan buah ya. Segala macam buah, bahkan harganya pun akhirnya bisa dijangkau oleh semua orang gitu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang buah adalah satu hal yang selalu identik dengan sesuatu yang dapat dinikmati. Amin. Dan ketika berbicara tentang buah, segala sesuatu yang berbuah itu pasti diawali dengan benih. Bagaimana benih itu ditanam di tanah yang subur. Ketika benih itu ditanam di tanah yang subur, maka benih itu dapat bertumbuh dengan baik. Dan akhirnya setelah bertumbuh apakah langsung berbuah? Tidak. Dia akan mengalami banyak hal. Bahkan sang empunya benih itu, sang pengusaha itu, dia akan melakukan hal-hal untuk supaya pohon yang sudah tumbuh dengan baik dapat menghasilkan buah. Bahkan setelah berbuah ada hal yang dilakukan juga. Nah, kali ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana kehidupan yang sudah lanjut usia kita mau tetap terus berbuah. Amin. Dan buahnya itu tetap dan dapat dinikmati oleh semua orang. Amin. Mari kita langsung membuka Mazmur 92 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di depan, dan mungkin kalau ada yang masih mau baca Alkitab, saya persilakan Bapak Ibu untuk buka dan mungkin bisa menandai di sore hari ini. Mazmur 92 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Firman Tuhan berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat ini diawali dengan ayat yang ke-13, yaitu orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan akhirnya di ayatnya yang ke-15 dikatakan, pada ayat 14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Di awal tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, setiap segala sesuatu yang berbuah, bicara tentang berbuah itu diawali dengan benih. Nah, hidup kita, Alkitab katakan dengan jelas bahwa ketika kita adalah orang-orang yang ditanam di pelataran Tuhan, di taman, di baitnya Tuhan, Alkitab katakan kita akan bertunas di pelataran Allah kita. Dan ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bapak Ibu, di perumahan tempat saya tinggal, ada satu pohon yang sudah lama di antara lorong kami itu, di blok kami, itu ada satu pohon mangga. Pohon ini sudah lama, kata suami saya, ini pohon saya masih kecil. Ada di situ, dan ternyata pohon mangga ini setiap tahun ketika saya sudah tinggal di perumahan, saya menikmati buahnya walaupun bukan pemilik buahnya. Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau jatuh milik bersama ya. Kalau jatuh milik bersama bisa dinikmati. Dan anak saya senang sekali pas jatuh atau musim hujan, ayo ma kita pergi ngambil mangga. Ya ampun, senang sekali untuk mungut di bawah itu ambil, karena yang sudah matang itu lebih enak gitu ya. Nah, ternyata dengan bertambahnya tahun, kan pohon itu semakin tua.
Dan ternyata dia semakin banyak buahnya. Sewaktu semakin banyak buahnya, akhirnya ternyata bukan hanya tuan rumah. Ketika tuan rumah itu, sang pemilik pohon itu, istilahnya sudah memetik ya, dia bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga. Dan kami pun dapat gitu ya. Bapak Ibu, ternyata pada masa tua pun seperti inilah yang Tuhan katakan. Alkitab jelas mengatakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Berbicara tentang berbuah, kembali semua diawali dari benih. Nah, untuk kita berbuah sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, untuk kita berbuah dan terus berbuah sampai masa tua, ada hal atau benih yang harus kita tahu, yang harus bertumbuh dalam hidup kita. Yaitu apa? Benih firman Tuhan. Dan biarkan benih firman Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyepelekan benih firman yang datang buat kita semua. Ketika kita membuka Alkitab, kita baca, di saat kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, ini adalah benih yang dimana kalau tanah hati kita siap untuk menerima benih itu akan tumbuh dengan baik. Dan setelah benih itu tumbuh dengan baik, akhirnya masuk pada yang namanya Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama di sore hari ini bagaimana ketika pada masa tua Alkitab sampai berkata mereka masih berbuah, bahkan menjadi gemuk dan segar. Saya mengambil di sini yang masih berbuah. Jadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu, Tuhan mau dalam hidup kita bahwa kita harus berbuah. Hidup yang berbuah. Dan hidup yang berbuah, Alkitab jelas katakan tidak mudah memang. Karena untuk berbuah membutuhkan yang namanya proses. Firman Tuhan berkata kembali Bapak Ibu, kita membandingkan Mazmur pasal 92 ini dengan Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan melihat di sana di ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu perhatikan, untuk hidup kita sampai pada masa tua terus berbuah, bahkan menjadi gemuk dan segar. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua, dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di sini bahkan di Karangsari terkenal dengan pohon belimbing. Ketika pohon belimbing itu berbuah, maka tidak dibiarkan semua buah itu gelantungan. Benar ya? Supaya buahnya itu hasilnya baik. Bahkan saya pernah menerima, dikirimkan oleh almarhum Bapak Suyanto waktu saya masih di SAB, angkatan 55, tahun 2010. Saya dikirimkan satu kotak besar ya, isinya belimbing. Dan belimbing itu ada satu buah belimbingnya itu besar sekali. Ketika teman-teman satu kamar yang isinya 33 siswi lihat, karena setiap ada yang dapat kiriman pasti semua akan mendekat. Bapak Ibu, mereka mendekat ketika mereka lihat, wah besar sekali Christine. Ya saya pun kaget, biasanya dapat tidak terlalu besar seperti itu. Ini besar sekali belimbingnya. Saya nggak tahu itu apakah beli, Mbak Yanto beli atau Pak Yanto beli waktu itu, atau hasil panen sendiri. Akhirnya saya kebagian di tahun 2010 itu dapat belimbing. Dan itu kiriman dari Pak Yanto, saya nggak tahu siapa yang datang berkunjung ke SAB terus membawakan saya, jadi dititipin, ini dari Pak Yanto, jadi gitu ya. Nah Bapak Ibu, Alkitab jelas mengatakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah, ketika kita sudah bertumbuh, tidak hanya sekedar bertumbuh untuk menghasilkan buah, tetapi di dalam pertumbuhan untuk menghasilkan buah, Alkitab berkata bahwa setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Bapak Ibu, saya mengambil dari terjemahan sederhana Indonesia
tetap dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua. Saya membacakan bagi Bapak Ibu ya. Dia memotong setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah dan mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah supaya buahnya bertambah banyak lagi. Ini menurut terjemahan sederhana Indonesia. Jadi jelas dikatakan bahwa untuk kita berbuah menjadi gemuk dan segar, ternyata dalam proses berbuah itu membutuhkan yang namanya proses. Terus jadi pertanyaan buat kita semua. Makanya sampai hari ini mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa ya di masa tua kok saya masih alami proses? Supaya Bapak Ibu berbuah terus menjadi gemuk dan segar di pelatarannya Tuhan. Amin. Kenapa? Sampai di usia yang sudah lanjut, kok masih dibersihkan? Masih banyak pergumulan-pergumulan hidup kita. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan terus bersihkan dari kita. Supaya apa? Supaya buah kita dinikmati Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya untuk berbuah itu kita tidak langsung melihat bahwa setiap petani, bahkan setiap orang yang punya pohon di rumahnya tidak membiarkan pohon itu berdaun saja, berdaun yang lebat, tetapi bagaimana ketika waktunya berbuah, maka ada ranting-ranting yang tidak berbuah. Ingat, ranting yang tidak berbuah itu ditebang. Bahkan setelah ditebang, Alkitab katakan itu dicampakkan di dalam api. Dan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan. Waktu dibersihkan memang tidak enak secara kedagingan kita. Tetapi mari masuklah di dalam proses pembersihan daripada Tuhan. Karena hidup kita ketika kita menerima Kristus, hidup kita harus pikul salib tiap hari. Untuk apa? Kita menyangkal diri kita. Supaya apa? Supaya Yesus yang terus dipermuliakan. Amin. Bukan diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua, khususnya Simeon dan Hana yang hadir di sore hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hadir karena melihat bahwa betapa baiknya Tuhan dalam perjalanan hidup kita, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Proses demi proses Bapak Ibu lalui, tetapi setiap proses yang membersihkan diri kita, untuk tujuannya membersihkan diri kita, kita bisa ikuti semua proses Tuhan. Dan yakinlah ketika kita ikuti prosesnya Tuhan, memang sakit bagi daging kita, tetapi semuanya menuju di mana Tuhan mau kita menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau dalam hidup kita harus bertumbuh lebih subur dengan tujuan untuk berbuah, bukan hanya berdaun dan bukan hanya sekedar memperindah satu halaman, tetapi tujuan satu benih ditanam di perkebunan, entah itu di depan rumah yang rumahnya hanya lahannya sedikit dengan tujuan menghasilkan buah. Tidak hanya sekedar memperindah rumah itu atau perkebunan, tetapi tujuan kita yaitu untuk berbuah. Itu sebabnya di usia yang sudah lanjut, Bapak Ibu akan terus berbuah menjadi gemuk dan segar. Dan nikmatilah setiap proses yang daripada Tuhan. Amin. Hal yang selanjutnya kita mau lihat, hidup yang berbuah, apa yang harus kita pelajari? Tetap di dalam Mazmur pasal 92 ayatnya yang ke-15. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin tandai ya, Mazmur 92 ayat yang ke-15. Mundur ayat yang ke-15 ya. Ayatnya yang ke-15 katakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Untuk berbuah kita harus ketahui bahwa berbuah ini merupakan satu hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, syaratnya apa? Tinggal di dalam
aku, yaitu Tuhan. Dan aku di dalam Dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab, bahkan firman Tuhan jelas memberitahukan kepada kita. Bahkan hal ini berulang-ulang kali mungkin Bapak Ibu dengar. Tetapi inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia. Yang tidak lagi muda, yang kekuatannya tidak lagi seperti 2 atau 30 tahun yang lalu. Tetapi yang harus diingat, apakah sampai tua kita bisa berbuah? Apakah sampai tua kita masih bisa menjadi berkat? Iya. Yang penting apa? Bangun hubungan intim dengan Tuhan selalu. Karena berbuah merupakan hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab jelas berkata, barang siapa tinggal di dalam aku. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, berarti kita mau lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Untuk lakukan yang menjadi maunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di sini tanda tanya besar buat kita semua. Kenapa banyak orang yang akhirnya tidak lolos? Karena tidak mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Makanya kenapa di kalimat selanjutnya, aku di dalam Dia. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, pasti Tuhan tinggal di dalam orang tersebut dalam hidup kita. Karena ada banyak kali mungkin kita berpikir bahwa kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan belum di dalam kita. Kenapa? Karena ternyata kita rasanya iya kita hanya tinggal. Tetapi ketika apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan, kita tidak lakukan. Makanya akhirnya Tuhan tidak tinggal. Dan untuk tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita harus ada yang namanya keintiman. Ada hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Dalam apa? Doa. Dalam hal apa? Beribadah, membaca firman Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kita seperti ini, kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Apalagi di dalam kita berdoa secara pribadi, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berbuah banyak, ketika dia tinggal di dalam Tuhan, dia terus bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu dibersihkan, dia tidak akan dia tidak akan pernah mengeluh. Tetapi dia membiarkan dirinya untuk dibersihkan supaya apa? Supaya semakin bersih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Dan keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah yang baik. Makanya ciri orang yang tinggal sepertinya tinggal di dalam Tuhan, rajin beribadah, bahkan terlibat di dalam pelayanan. Tetapi buahnya kelihatannya baik di dalamnya. Pernah enggak Bapak Ibu dapat? Luarnya bagus, mulus, dalamnya buah apakah itu? Bapak Ibu, dengan banyaknya buah sekarang, waktu beli buah rasanya buahnya mulus di dalam. Bahkan buah itu yang lebih sering sekali dapat buah yang di dalamnya kayaknya tidak bagus gitu ya. Itu buah yang bisa dihitung bijinya dari luar. Buah apa itu? Ya, Bapak Ibu kalau waktu sepertinya mulus dari luar, ternyata di dalamnya ada kayak kuning-kuning gitu ya. Bisa dimakan? Gak bisa. Hasil keintiman kita dengan Tuhan menghasilkan buah yang baik, buah yang dapat dinikmati. Mari kita mau belajar dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, di usia yang sudah lanjut. Bahkan tidak hanya Bapak Ibu di usia yang sudah lanjut, kami pun mungkin yang masih sebentar lagi saya masuk di usia 40 tahun. Buah yang selama ini saya hasilkan, apakah sudah buah yang baik? Dan itu dinikmati pertama dari keluarga saya. Mulai dari mana?
dalam tutur kata kita, tindakan kita, sepertinya mungkin baik kita lakukan. Tetapi ternyata bagi orang lain belum tentu baik. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi hasil hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti kita akan mendapati, bahkan orang lain akan mendapati bahwa buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya terus berbuah, diperlukan keintiman dengan Tuhan. Amin. Di tengah proses apapun, ternyata keintiman dengan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya, yang Tuhan mau kita belajar dari hidup yang berbuah, yaitu di mana di saat kita berbuah, semua tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ayatnya yang ke-16 dari Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal 92, ayatnya yang ke-16. Ketika pada masa tua mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, dengan tujuan apa? Ayat 16 berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8, mari kita buka Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan seksama ayat ini, tujuan kita berbuah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi tujuannya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Mazmur 92 ayatnya yang ke-6, kenapa dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar? Ternyata ada tujuannya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya semua untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena di saat kita berbuah, seumpama Bapak Ibu ya, saya ambil mungkin kita berbuah di tempat ini, kita berbuah, kita menjadi bagian dalam pelayan-pelayan Tuhan, melayani pekerjaannya Tuhan. Yang Tuhan mau sebenarnya di saat kita melayani, kita itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi ada banyak kali di saat kita melayani dengan motivasi-motivasi yang salah. Terlebih kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita melakukan pekerjaannya Tuhan dengan tujuan apa? Supaya orang ngomong, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu, mungkin mohon maaf dengan pemberian kita, akhirnya orang itu bukan memuji Tuhan lagi, tetapi memuji pribadi kita. Tidak seperti itu ketika kita berbicara tentang berbuah. Karena di saat kita berbuah, melakukan segala sesuatu apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan, Tuhan mau semua tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita beritakan bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu adil dan tidak ada kecurangan daripadanya. Itu yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang berbuah, ternyata di sini ada hal yang harus kita ketahui. Di saat kita berbuah, di saat kita hidup yang saya katakan kalau hidup kita mau berdampak bagi orang-orang lain. Ingat, tujuan untuk kita berdampak bukan supaya kita dipuji-puji, tetapi supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Akhirnya firman Tuhan katakan, dengan demikian kamu adalah murid
murid-muridku. Pohon yang ada di pelataran Tuhan. Bagaimana ketika dia ada di pelataran Tuhan, dia menjadi kesukaan dari sang pemilik pohon itu. Itu sebabnya mari kita koreksi hidup kita pribadi lepas pribadi di sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Banyak kali mungkin kita bangga melakukan segala sesuatu, bahkan kalau kita mendapat pujian dari orang lain, kita kayaknya bangga sekali. Kita lupa bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, bahkan dipercayakan segala sesuatu kepada kita, tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan, bukan kita, bukan diri kita. Itu sebabnya kalau kita melihat di sini dalam Mazmur pasal 92 bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Karena kenapa mereka masih berbuah? Karena tujuannya satu, apa yang dilakukan, segala sesuatu yang dilakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Kenapa mereka menjadi gemuk dan segar? Mereka dinikmati apa yang kita lakukan, dinikmati orang-orang terberkati. Waktu orang-orang terberkati, kita bukan, wah ini karena saya ini. Bahkan mungkin ada seringkali kita berkata, kalau bukan saya, tidak mungkin. Mari kita mau hilangkan kata-kata seperti itu. Kalau sampai hari ini Tuhan percayakan kita ada di pelatarannya Tuhan. Kita masih bertunas, bahkan di usia yang lanjut, Bapak Ibu masih terus berbuah, menjadi gemuk dan segar. Gemuk dan segar di sini berbicara tentang bagaimana kehidupan rohani kita. Tidak, sekalipun ada proses, kita tidak semakin kerdil. Iman kita tidak semakin kerdil, tidak semakin mendelep, tetapi iman kita semakin segar. Iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin segar. Istilahnya, kita semakin giat selalu melakukan apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Dan kita terus bangun hubungan dengan Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Maka saya percaya apa yang kita lakukan akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya lewat hidup kita yang mungkin Bapak Ibu, kami para pengerja yang masih muda ya. Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, saya percaya ketika orang-orang mengingat Bapak Ibu, mereka mengingat bahwa Tuhan itu luar biasa lewat perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu masuk dalam setiap proses, tapi terus bangun hubungan dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan semua memuliakan Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita lakukan di sore hari ini, saat kita mendengar firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi satu pengingat buat kita semua. Bahwa mungkin kalau selama ini kita melakukan sesuatu, kita berbuah, kita bertumbuh. Ternyata tumbuhnya subur, daunnya banyak, tetapi tidak ada buah. Ada pohon yang daunnya banyak, tapi ada buah juga. Tapi buahnya ternyata tidak bisa dinikmati, karena tidak mau diproses. Ada pohon, dia berbuahnya sedikit, tetapi buahnya itu besar. Gemuk lagi, besar-besar gitu ya. Kayak mungkin pohon durian montong gitu ya. Orang yang punya pohon durian montong, tidak mungkin semua bunganya itu dihasilkan untuk menjadi buah. Tetapi ada yang dikurangi. Sudah siapkah kita dan selulukah kita siap masuk dalam prosesnya Tuhan? Biarlah kita mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Waktu kita diproses oleh Tuhan, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Karena waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan. Dan kita tetap terus menjadi berkat. Dan satu tujuan apa Bapak Ibu Saudara? Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan diri kita, tetapi Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Menyenangkanmu. Itu kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu
menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan pujian ini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, tujuan kami menyenangkan Tuhan. Senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduan kami. Kerinduanku menyenangkan-Mu. Kami datang bawa hidup kami di sore hari ini Tuhan. Lewat pujian ini kami mau berkata Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Kerinduan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan, katakan menyenangkan-Mu. Kami senangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita mau sembah Tuhan. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita mau senangkan Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang menginginkan hidup kita untuk terus berbuah sampai pada masa tua kita. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Terus senangkan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan di sore hari ini Tuhan. Menyenangkan-Mu. Itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
mengaminkan pujian ini Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sangat diberkati di sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, iman kami Tuhan Yesus semakin bertumbuh berbuah Tuhan. Hidup kami benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami selalu membangun hubungan intim dengan-Mu Tuhan. Kami selalu setia berdoa, beribadah, membaca firman-Mu Tuhan. Semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang sangat indah di sore hari ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu yang telah datang di sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bu Kamdi Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan, beri pemulihan Tuhan untuk Bu Kamdi yang telah melakukan operasi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kesehatannya Tuhan semakin hari semakin membaik. Engkau tolong Tuhan Yesus Bu Soleka Tuhan yang sakit Tuhan. Engkau jamah Tuhan melalui tangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Karya-Mu yang terbesar terjadi buat hidup Bu Soleka Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh umat-Mu yang telah hadir di sore hari ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan Ibu Kristina Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan Yesus pelayanannya. Engkau pakai tambah hari tambah heran. Kami bersyukur berterima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah di sore hari ini Tuhan Yesus. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang. Engkau akan sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu sampaikan di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah Simeon Hana pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.